Sambungan cerpen wanita yang dihinakan. Selamat membaca dan mendengarkan. Semoga terhibur. Tapi siapa wanita itu, nak? Selama ini Umi dan Abi tidak pernah melihatmu mengenalkan kami dengan wanita manapun. Kenapa tiba-tiba seperti ini? Iya, Umi. Perasaan ini juga datangnya tiba-tiba untuk wanita itu, jawab Abdullah. Kalau begitu katakan di hadapan kita semua siapa wanita yang sudah membuatmu jatuh hati. Kita juga tidak bisa memaksakan kehendak kalau nyatanya Maisaroh dan Abdullah tidak ditakdirkan untuk bersama oleh Yang Maha Kuasa, sambung abahnya. Maisaroh mencoba bersikap tenang meski hatinya kecewa dengan penolakan yang dilakukan Abdullah terhadap putri semata wayangnya. Wanita itu juga tinggal di kampung ini, jawab Abdullah ragu-ragu. Mendengar jawaban Abdullah, air mata yang sempat tertahan kini jatuh jua membasahi pipi Maisaroh. Dengan lirih ia berkata, apakah wanita itu Melisa, Abdullah? Bagaimana kau bisa tahu, Maisaroh? Tanya Abdullah terkejut. Tangis Maisaroh semakin pecah. Ternyata tebakannya benar jika perempuan yang sudah berhasil merebut hati pemuda yang selama ini ia cintai adalah Melisa, perempuan hina yang dipandang sebelah mata oleh orang-orang kampung. Bagai disambar petir di malam hari yang tak ada hujan turun di malam itu, dua keluarga itu terkejut dengan apa yang baru saja mereka dengar. Terutama dengan abinya Abdullah. Ia tak menyangka jika putranya jatuh cinta dengan perempuan yang sudah tercemar nama baiknya. Apalagi ia dipandang terhormat oleh orang kampung karena selalu menebarkan ajaran agama Islam di setiap selesai habis sholat. Plak. Refleks Uminya langsung menamparkan wajah Abdullah untuk kali pertamanya sejak ia lahir ke dunia dan dibesarkan oleh mereka. Uminya tak bisa menahan kekecewaan yang mendalam terhadap dirinya. Lalu setelah menamparkan wajahnya, ia terduduk lemas menangis sejadi-jadinya. Kenapa harus wanita kotor itu, Abdullah? Bentak abinya dengan urat leher yang tampak tegang dan wajah merah padam menahan amarah sekaligus malu. Astagfirullah, Abi. Kenapa bicara seperti itu? Kita juga tidak lebih bersih darinya, ucap Abdullah yang tak menyangka jika abinya melontarkan kata-kata yang sering diucapkan oleh orang kampungnya. Terserah apa yang kau katakan. Tapi kenapa harus dia? Kami sudah pilihkan wanita yang baik, dan juga dari keluarga baik-baik, sudah terjamin bibit bebet dan bobotnya, tapi kenapa kau malah jatuh hati dengan wanita seperti itu? Apa kau tahu pekerjaan yang dia lakukan selama ini? Apa kau mau menikahi wanita yang sudah ditiduri banyak pria? Abi, seperti yang sudah Abdullah katakan sebelumnya, perasaan itu datangnya tiba-tiba. Mungkin ini sudah jalan Allah untuk menyelamatkannya dari pekerjaannya yang hina. Mungkin ini cara Allah untuk membawanya ke jalan yang lurus. Maafkan Abdullah, Umi, Abi, restui Abdullah untuk menikahinya, pinta Abdullah memohon sepenuh hati. Meski Abdullah berlutut memohon meminta restu kedua orang tuanya untuk menikah dengan Melisa, Umi dan abinya berlalu pergi meninggalkannya dan memilih pulang ke rumah dengan kepala tertunduk malu karena keputusan yang sudah diambilnya. Begitu pula dengan kedua orang tuanya. Maisaroh beranjak bangkit dari sofa berlalu pergi masuk ke dalam kamar mereka membawa kekecewaan yang mendalam. Yang tersisa hanyalah Maisaroh yang masih duduk di tempat yang sama dengan tatapan kosong memandang lurus ke depan. Sementara Abdullah merasa sudah membuat semua orang kecewa dengan keputusannya, perlahan bangkit dari berlututnya dan berniat pergi dari rumah Maisaroh.
Apa wanita itu lebih baik dari aku? Pertanyaan yang terlontar dari mulut Maisaroh membuat langkah Abdullah terhenti, lalu menoleh memandang wanita yang sama sekali tak memandangnya. Aku tidak bisa menentukan siapa yang paling baik di antara kalian berdua, Maisaroh. Tapi satu hal yang kutahu, kalian adalah wanita terbaik yang pernah aku temui. Lirih Abdullah mengerti bagaimana perasaan Maisaroh saat ini. Tidak, Abdullah. Aku dan wanita itu tentu sangat berbeda. Aku tidak serendah dirinya yang rela disentuh oleh semua pria hanya karena uang. Aku juga tidak suka keluyuran tiap malam, tapi dia selalu keluar tiap malam untuk menjajakan tubuhnya. Lalu bagaimana mungkin kau bisa terpikir untuk menyamakan aku dan dia? Dia ahli maksiat sementara aku tidak. Bentak Maisaroh histeris dengan tangisan terdengar pilu. Abdullah tercengang dan tak percaya jika Maisaroh mengucapkan kata-kata seperti itu. Maisaroh, jangan hanya karena satu kata yang terlontar dari mulutmu, maka semua kebaikan yang kamu lakukan selama ini terhapus karena ucapan burukmu mengenai orang lain. Kita tidak tahu amalan apa yang sudah ia kerjakan dalam hidupnya. Kau wanita baik, aku yakin kau pasti bertemu dengan orang baik, ucap Abdullah lalu berlalu pergi meninggalkan Maisaroh yang hanyut dalam kesedihannya berderai air mata. Azan berkumandang 5 kali dalam sehari. Lafaz-lafaz dilantunkan yang terdengar indah di pendengaran mengajak kaum muslimin untuk menyambut panggilan Allah menunaikan ibadah sholat. Pemandangan indah terlihat meneduhkan hati saat memandangnya. Tampak Melisa membuka pintu rumahnya berjalan keluar menjelang subuh. Langkah demi langkah membawanya keluar untuk membuka pagar rumahnya. Mukena berwarna putih bermotif bunga anggrek berwarna ungu ia kenakan untuk sholat berjamaah di masjid dekat rumahnya. Semalaman ia membaca buku panduan agama yang ia temukan di depan pintu rumahnya. Sedikit demi sedikit hatinya terpanggil untuk lebih mendekatkan diri dan mengenal siapa itu Tuhan penciptanya. Hatinya merasa tenang dan damai saat air wudhu menyentuh anggota tubuh tertentu. Di mana biasanya ia pulang menjelang subuh setelah selesai melakukan pertarungan dengan pelanggannya, tapi subuh kali ini ia ingin mengubahnya menjadi subuh yang indah dalam hidupnya untuk kali pertamanya dengan sholat berjamaah di masjid. Meski hatinya sedikit ragu bagaimana dengan respon orang-orang kampung nantinya tentang dirinya. Melisa terus berjalan menuju masjid. Saat kakinya sampai di dalam masjid, semua mata memandangnya aneh. Mata tak bersahabat yang selalu merendahkannya masih terlihat dari orang-orang yang suka mencelanya termasuk Buk Susi si Ratu Gosip Number 1. Melisa semakin merasa ragu, karena merasa dirinya tak pantas berada dalam masjid atas kesalahan yang selama ini ia perbuat, apalagi saat melihat mata orang-orang memandangnya. Kau mau kemana? Sapa seorang wanita parubaya menahan tangan Melisa saat ia berniat untuk kembali pulang ke rumah saja dan mengurungkan niatnya untuk sholat berjamaah. Saya mau pulang saja. Jawab Melisa menahan tangis dalam dirinya. Kenapa pulang? Ayo kita sholat di masjid ini, ajak wanita itu menarik lembut tangan Melisa. Melisa hanya mengangguk tersenyum bahagia karena di antara banyaknya orang yang memandangnya sebelah mata masih ada yang peduli dengan dirinya. Sholat subuh berlangsung begitu saja. Melisa menangis sejadi-jadinya memohon ampun dengan Yang Maha Kuasa atas semua kesalahan yang sudah ia perbuat selama ini. Meski orang-orang masih merasa heran dengan perubahan yang terjadi dalam dirinya secara tiba-tiba. Melisa, apakah aku tidak salah lihat?
Abdullah yang baru saja keluar dari dalam masjid, tak sengaja melihat Melisa juga baru keluar dari dalam masjid pintu wanita. Bahagia sekaligus terkejut melihat Melisa sholat berjamaah subuh dengan yang lainnya. Tapi anehnya Melisa mengabaikan panggilannya, berjalan cepat-cepat meninggalkan dirinya. "Hei, tunggu sebentar." Panggil Abdullah mengejar Melisa yang beberapa langkah meninggalkan dirinya. Melisa masih bersikap sama, ia berjalan menunduk secepat mungkin untuk menghindari Abdullah. Jantungnya berdetak sangat hebat jika terus-terusan bertatap muka dengan pria yang membawa perubahan besar dalam hidupnya. "Ada apa denganmu? Kenapa kau menghindariku?" Tanya Abdullah kembali yang tak punya pilihan terpaksa menghadang jalannya di depan. "Minggirlah. Aku harus segera tiba di rumah." Ucap Melisa yang masih menunduk tak berani memandang wajah Abdullah. "Sedari tadi aku memanggilmu, tapi kenapa kau mengabaikan panggilanku?" Tanya Abdullah mengerutkan alisnya. "Aku masih belum terbiasa dengan diriku yang sekarang. Aku malu." Jawab Melisa tersipu malu. "Kenapa harus malu? Kau harus bangga dengan hidayah yang kau dapatkan saat ini. Jemputlah terus hidayah itu, agar kau bisa selalu mendapatkan petunjuk dari Allah." "Aku menyukai penampilanmu sekarang," puji Abdullah yang sudah punya rasa kagum dengan kepribadian Melisa. Semakin mengenalnya lebih jauh, semakin membuatnya mengetahui jika apa yang dikatakan orang kampung tentang dirinya tidak semuanya benar. "Abdullah, aku masih belum paham terlalu banyak tentang agama, apakah boleh aku bertanya padamu jika aku kurang mengerti nantinya?" Ucap Melisa tersenyum simpul perlahan mengangkat kepalanya memandang wajah Abdullah. Terlihat jelas raut wajahnya yang kini kedua pipinya berubah menjadi merah merona. Abdullah mengangguk cepat mengiyakan permintaan Melisa sembari tersenyum bahagia. Begitu pula dengan Melisa melanjutkan langkahnya kembali pulang ke rumahnya dengan jantung yang sedari tadi terus berdebar. "Melisa." Panggil Abdullah yang masih berdiri di tempat yang sama. "Iya." Jawab Melisa yang tak menoleh sama sekali ke arah Abdullah. "Aku menunggumu di kafe yang sama dan di jam yang sama," ucap Abdullah dengan perasaan berdebar. Melisa hanya mengangguk dan melanjutkan langkahnya kembali. Tak bisa ia pungkiri jika kini hatinya sudah jatuh hati dengan Abdullah. Pagi-pagi Melisa keluar dari rumahnya berniat belanja ke pasar untuk membeli kebutuhannya sehari-hari sekaligus berniat membeli beberapa baju syar'i untuk ia pakai nantinya saat bertemu dengan Abdullah. Sejak terbangun dari tidurnya, hatinya merasa tenang berbeda dengan hari sebelumnya yang ia ingat pertama kali adalah bagaimana caranya mendapatkan pelanggan yang kaya raya agar ia mendapatkan uang yang begitu banyak. Ia berjalan sembari menoleh ke kanan ke kiri melihat baju-baju yang digantung di dalam toko, siapa tahu ada yang menarik hati. Lalu tiba-tiba langkahnya terhenti saat merasa ada yang menyentuh bokongnya dari belakang. Dengan cepat ia menoleh ke belakang dan benar saja, tampak seorang pria tertawa cengengesan dan berniat menyentuhnya kembali. "Apa yang kau lakukan?" bentak Melisa dengan wajah merah padam menahan marah sekaligus malu karena ia dilecehkan di depan banyak orang. "Kenapa, sayang? Bukannya kau sudah biasa dipegang oleh banyak pria?" Tanpa malu pria itu terus menghinanya. "Jadi karena itu kau membuat hal tak senonoh seperti itu denganku?" ketus Melisa.
Halah, Melissa. Kau tidak perlu berpura-pura lagi. Kami tahu apa yang sedang kau rencanakan. Kau pikir dengan kau mulai memakai hijab dan sholat ke masjid bisa menghapus jati diri kau sebagai kupu-kupu malam, imbuh Buk Susi yang kebetulan juga berada di pasar yang sama dengannya. Apa maksudnya, Buk? Lirih Melissa dengan mata berkaca-kaca. Iya betul itu, tadi selesai sholat kita lihat dia berduaan dengan Abdullah. Mimpi kali dia bisa mendapatkan anaknya Ustadz Sulaiman. Sadar Melissa, kau itu seperti apa? Jangan buat nama Abdullah harus tercemar gara-gara kau. Kau itu seperti lalat yang menempel dengannya, sambung ibuk-ibuk yang lainnya. Kalau udah kotor ya kotor aja. Tidak usah bermimpi mendapatkan Abdullah yang jelas-jelas terlahir dari keluarga baik-baik, tidak seperti kau yang sukanya menggoda pria-pria di luaran sana, cibir Buk Susi yang masih belum puas merendahkannya. Karena tak tahan dengan cibiran yang terus-menerus dilontarkan untuknya tanpa henti. Melissa berlalu pergi meninggalkan cibiran mereka berusaha agar air mata tak jatuh membasahi pipinya. Sepanjang perjalanan ia mencoba menarik nafas berkali-kali agar orang-orang yang menertawakannya berhenti menghinanya. Sesampainya di rumah, air mata yang sedari tadi ia tahan, kini mengalir begitu deras membasahinya pipinya. Ia meringkuk meratapi nasib memandangi potret kedua orang tuanya yang sudah lama meninggalkannya di dunia dengan beban hidup yang ia pikul sendirian. Abdullah merasa asing di rumahnya sendiri, sejak kejadian malam itu, orang tuanya tak mau bicara sepatah kata pun dengannya. Ia jadi serba salah, dan tak tahu harus bagaimana lagi. Terlebih lagi 30 menit lagi ia harus pergi ke kafe tempat yang ia janjikan dengan Melissa, tapi bagaimana dengan orang tuanya yang tak menyukai sosok Melissa? Abdullah, kemarilah. Panggil Umi yang tak tega hati melihat Abdullah duduk merenung di teras depan rumahnya dengan wajah murung. Iya, Umi. Ada apa? Tanya Abdullah takut jika Umi dan abinya memaksanya untuk tetap menerima perjodohannya dengan Masyaroh. Apa kau yakin bisa membimbing wanita yang kau cintai itu anakku? Tanya Umi menatap lekat manik Abdullah. Maksudnya Melissa, Umi. Umi dan abinya hanya mengangguk pasrah. Insya Allah Abdullah bisa, Umi, Abi, ucap Abdullah penuh keyakinan. Baiklah, kalau kau sudah yakin dengan pilihanmu, maka kami akan merestui kau bersanding dengannya, ucap Umi dan abinya tersenyum ikhlas menerima pilihan anaknya. Abdullah terperangah tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Padahal sebelumnya Umi dan abinya sangat menentang keputusannya. Karena penasaran ia memberanikan diri untuk bertanya. Kenapa Umi dan Abi berubah pikiran untuk menerima Melissa sebagai minantu di rumah ini? Semua manusia yang ada di muka bumi ini pantas mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki hidupnya ke jalan yang benar. Abi benar-benar menyesal karena sudah merasa orang yang paling benar dibandingkan dengan dirinya. Terlebih lagi saat Umi mengatakan kalau wanita itu mencoba untuk berubah ke arah yang lebih baik. Nikahilah dia sesegera mungkin anakku, jadikan ia wanita solehah dan istri solehah untuk dirimu, ucap abinya Abdullah. Mendapatkan restu dari kedua orang tuanya, penuh semangat pergi menuju kafe tempat yang dijanjikan. Di tempat itu pula ia ingin mengutarakan keinginannya untuk mempersunting Melissa sebagai istrinya.
Seperti biasanya ia selalu datang lebih awal dan Melissa datang terlambat. Tapi kali ini ia tidak akan memasang wajah kecewa lagi karena ini hatinya sedang berbunga-bunga. Detik dan menit terus berlalu namun Melissa masih tak kunjung tiba. Bahkan waktu menjelang sore hingga menjelang malam sosok Melissa masih tak kunjung tiba. Berkali-kali Abdullah mondar-mandir balik kafe setelah selesai sholat, namun sosok wanita yang ia nantikan masih tak tampak wujudnya. Rasa kecewa tak bisa ia sembunyikan lagi, namun ia mencoba untuk berpikir positif siapa tahu Melissa ada halangan sampai tak bisa mendatanginya. Maka ia putuskan untuk langsung datang ke rumahnya. Berkali-kali ia mengetuk pintu rumahnya, namun tak ada tanda-tanda sang pemilik rumah membukakan pintu untuknya. Abdullah mulai frustasi, ia tak tahu kemana lagi harus mencari Melissa. Hingga terlintas dalam benaknya untuk mencari Melissa ke tempat kali pertama ia menjemputnya di pangkalan kerjanya, tapi ia ragu karena ia tahu Melissa tidak mungkin kembali ke pekerjaan lamanya. Untuk membuktikan prasangkanya ia melajukan mobilnya ke tempat pangkalan Melissa bekerja dahulunya. Benar dugaannya, kalau Melissa memang berada di sana sedang bicara dengan seorang pria berjalan menuju mobil pria itu. "Melissa, apa yang kau lakukan?" Cegah Abdullah menghalangi Melissa agar tidak masuk ke dalam mobil pria itu. "Kau, apa yang kau lakukan di sini?" Melissa tampak terkejut saat melihat Abdullah tiba-tiba muncul di hadapannya. "Siapa pria ini?" Tanya pelanggan. Melissa menunjukkan ketidaksukaannya melihat kehadiran Abdullah yang datangnya secara tiba-tiba mengusik kesenangannya. "Kita batalkan saja kesepakatan malam ini," ucap Melissa menarik tangan Abdullah untuk pergi jauh dari pelanggannya. "Oh, maaf, aku tidak sengaja menyentuhmu," ucap Melissa dengan nada yang terdengar dingin dan datar tidak seperti biasanya. Sikap dingin yang ditunjukkan Melissa membuat Abdullah kebingungan. Ia tak mengerti kenapa Melissa kembali seperti dulu lagi memakai pakaian terbuka serba ketat. "Ada apa denganmu, Melissa? Kenapa kau kembali lagi ke pekerjaan lamamu?" lirih Abdullah. Melissa menyeringai mendengar pertanyaan Abdullah. "Kenapa? Apa masalahnya denganmu jika aku harus kembali ke pekerjaan lamaku?" "Inilah aku yang sebenarnya, wanita kotor seperti yang diucapkan orang-orang. Kenapa kau mencariku sampai ke sini? Pergilah dan menjauh dari hidupku untuk selamanya. Aku tidak mau hanya karena diriku yang kotor ini, bisa mencoreng nama baikmu yang terlahir dari keluarga baik-baik, tidak seperti aku. Anggap kita tidak pernah kenal selama ini," seru Melissa dengan nafas memburu. "Aku tahu ini bukan dirimu yang sebenarnya, Melissa," ucap Abdullah yang begitu sangat shock. "Berhentilah bersikap sok peduli denganku Abdullah. Aku bosan dengan kepahitan hidup ini. Kenapa semua hal yang aku lakukan selalu salah di mata orang-orang? Aku mencoba untuk memperbaiki diri lebih baik, lalu dihina dengan sebutan munafik. Kenapa? Apa kau bisa menjelaskannya? Percuma aku mencoba menjadi orang baik karena sampai kapanpun aku akan tetap dipandang hina dan kotor oleh orang-orang. Wanita kotor, wanita munafik, aku bosan dengan panggilan itu. Maka aku pikir lebih baik aku kotor untuk selamanya sampai mati. Dan satu lagi, aku tidak mau disebut perusak hubungan kau dengan Maisaroh. Semoga kau bahagia bersamanya."
Ucap Melisa berbalik badan membelakangi Abdullah karena ia tak mau sampai Abdullah melihatnya meneteskan air mata. Flashback on. Siang itu Melisa bersiap-siap pergi untuk menemui Abdullah di kafe yang mereka janjikan. Saat ia melangkah keluar, ia melihat wanita asing tak dikenal berdiri di hadapannya. "Apa kau sedang mencari seseorang?" tanya Melisa mengerutkan dahinya. "Iya, aku mencarimu." "Aku? Ada perlu apa?" "Sepertinya ini kali pertama aku melihatmu," tanya Melisa kebingungan. "Aku Maisaroh. Aku tahu namamu dari orang-orang, dan saat kau menemui Abdullah di kafe tempo lalu." "Oh benarkah? Kenapa kau tidak menghampiri kami waktu itu, agar kita bisa saling mengenal lebih dekat?" "Oh iya, aku Melisa," ucap Melisa tersenyum ramah mengulurkan tangannya ke arah Maisaroh. Namun sepertinya Maisaroh enggan menyambut uluran tangannya. Malu-malu, terpaksa Melisa menarik kembali uluran tangannya dan mencoba untuk tetap tersenyum bersikap seramah mungkin mempersilahkan Maisaroh duduk di kursi teras depan rumahnya dan berniat mengambilkan minum untuknya. Tapi dengan ketus Maisaroh menolak semua tawaran yang ia berikan, dan memilih untuk tetap bicara sambil berdiri. "Kedatanganku ke rumahmu hanya ingin bicara sesama wanita. Aku tahu, ini sedikit tidak sopan, karena ini kali pertamanya kita bicara seperti ini, dan aku pikir, kita juga tidak cukup dekat untuk saling mengenal lebih jauh. Sebenarnya apa yang kau rencanakan dengan berubah penampilan seperti ini?" seru Maisaroh bertanya tanpa ekspresi. "Maksudnya apa?" tanya Melisa semakin tak mengerti dengan ucapan Maisaroh yang menurutnya terlalu berbelit-belit. "Apa dengan cara kau memakai pakaian syari dan sholat ke masjid untuk menarik perhatiannya Abdullah? Apa kau tidak tahu bagaimana sakitnya hatiku saat dia menolak perjodohan yang sudah disepakati kedua orang tua kami sebelumnya hanya karena dia jatuh hati padamu? Kenapa kau licik sekali? Dan kenapa kau mempermainkan agama dengan cara berpenampilan seperti ini? Apa kau pikir dengan berpenampilan seperti ini bisa menutupi jati dirimu sebenarnya? Aku tidak menyangka jika kau tega menghancurkan impianku untuk menikah dengan Abdullah selama bertahun-tahun hanya karena wanita sepertimu." Setelah menyelesaikan ucapannya yang begitu sangat menyakiti perasaan Melisa, Maisaroh berlalu pergi begitu saja dan tak ingin mendengarkan sepatah kata pun terucap dari mulutnya. Flashback off. Melisa, di dalam hadisnya Rasulullah sampaikan kepada kita, jika ada orang yang mencela engkau dengan aibmu, jangan balas dia dengan mencela aibnya. Mengapa? Karena dosanya kelak dia yang akan tanggung, bukan dirimu yang akan menanggungnya. Bukan apa yang keluar dari lisan orang lain yang harus engkau permasalahkan, tapi apa yang keluar dari lisanmu itulah yang bermasalah. Karena engkau tidak akan mendapatkan dosa, ketika banyak orang mencelamu, tetapi ketika engkau sekali mencela orang, maka dosanya yang akan engkau dapat. Ustadz Felix Xiao. Melisa, aku tidak bisa mengabulkan permintaanmu untuk menjauh darimu, karena aku mencintaimu. Jujur, aku tidak tahu kapan rasa ini hadir dalam hatiku, tapi itulah yang aku rasakan padamu. Izinkan aku mencintaimu dan menjadikan kau istriku. Maukah kau menikah denganku? Lirih Abdullah dengan mata berkaca-kaca. Mematung, terdiam tak mengucapkan sepatah kata pun, itulah yang terjadi dengan Melisa saat ini. Ia tak tahu harus bagaimana bereaksi.
Haruskah dia bahagia dengan ucapan Abdullah barusan? Ragu-ragu ia berbalik badan menghadap ke arah Abdullah menatapnya dengan tatapan sendu. Abdullah, apa yang kau pandang dari wanita seperti aku? Kenapa kau memilihku untuk dijadikan istrimu? Aku tidak pantas untuk bersanding denganmu. Kau pantas mendapatkan wanita yang lebih baik dari aku. Aku ini hanyalah wanita kotor. Berhentilah mengatakan dirimu kotor, Melissa. Tidak ada sesiapapun menghakimimu kecuali Allah. Apa kau yakin dengan ucapanmu yang ingin menjadikan aku sebagai istrimu? Kau yakin tidak menyesali keputusanmu? Insya Allah aku yakin dengan keputusanku, Melissa. Baiklah, Abdullah. Aku bersedia menjadi istrimu. Bimbinglah aku menjadi wanita yang lebih baik lagi. Aku ingin tahu rasanya seperti apa wanita yang tadi pandang hina lagi. Lirih Melissa tak dapat membendung embun yang sudah penuh dalam matanya. Sang rembulan menjadi penerang kedua insan yang menangis karena bahagia. Melissa tak menyangka jika dirinya akan menikah dengan pria yang ia cintai menerima ia apa adanya. Begitu pula dengan Abdullah yang tak menyangka jika dirinya berjodoh dengan Melissa, si wanita yang selalu dijuluki ahli maksiat. Seminggu sudah berlalu lamaran yang dilakukan Abdullah untuk Melissa. Setelah menyiapkan segala kebutuhan pernikahan mereka, akhirnya mereka sudah sah menjadi sepasang suami istri. Dan sekaligus membungkam mulut Buk Susi dan rekan-rekannya yang selalu menghina Melissa tak pantas bersanding dengan Abdullah, namun takdir berkata lain. Mereka tak bisa lagi bergosip tentang dirinya karena kini Melissa sudah menjadi menantu dari orang yang paling disegani di kampung mereka yaitu, Ustadz Sulaiman. Kini Abdullah dan Melissa berada di dalam kamar yang sama setelah melangsungkan akad nikah beberapa jam yang lalu. Rasa bahagia terukir jelas dari raut wajah keduanya. Untuk pertama kalinya, Abdullah memandang begitu lekat wajah Melissa yang kini sudah sah menjadi miliknya seutuhnya. Kau begitu sangat cantik wahai istriku, puji Abdullah sembari mencium kening Melissa dengan penuh cinta. Terima kasih sudah mencintaiku, Abdullah, lirih Melissa dengan mata berkaca-kaca. Oh iya, apa kau sudah membaca buku yang aku letakkan di depan rumahmu? Jadi buku itu kau yang memberikannya? Tanya Melissa tak percaya. Abdullah mengangguk tersipu malu. Kenapa kau memberiku buku itu? Aku tidak tahu kenapa. Hanya saja aku tidak mau lagi mendengar orang kampung bercerita buruk tentangmu. Itu sebabnya diam-diam aku meletakkan buku itu di teras rumahmu. Aku tidak tahu harus bagaimana mengucapkan rasa syukurku padanya karena telah mempertemukan aku dengan pria sebaik dirimu, Abdullah. Manusia tidak bisa menebak takdir, sayang. Ini untukmu. Ucap Melissa memberikan secarcik kertas berwarna putih ke tangan Abdullah. Apa ini? Apa aku boleh membacanya sekarang? Jangan sekarang. Bacalah ketika aku tidak ada bersamamu. Lirih Melissa. Maksudnya apa? Tanya Abdullah. Sudah azan maghrib, sayang. Sebelum melakukan kewajiban kita sebagai suami istri, mari kita laksanakan sholat dulu. Aku sudah tidak sabar menjadi makmum kau, ajak Melissa yang terlihat sangat bahagia.
Abdullah hanya menurut dan segera beranjak bangkit dari tempat tidurnya dan meletakkan secarcik kertas yang diberikan Melisa padanya, untuk segera melaksanakan sholat maghrib dengan istri yang sangat ia cintai. Setelah selesai sholat, tak lupa pula Abdullah memanjatkan doa rasa syukurnya karena sudah melancarkan hari pernikahannya dengan Melisa. Hatinya bergetar ingin menyentuh Melisa untuk menjadikan miliknya seutuhnya dengan cara melaksanakan kewajiban mereka sebagai pasangan suami istri. Saat ia berbalik badan untuk mencium tangan Melisa, ia masih melihat Melisa bersujud di atas sajadahnya. Sejenak ia berpikir mungkin Melisa sedang berdoa di saat sujud terakhirnya mengucapkan rasa syukur yang sebelumnya ia lakukan. 5 menit sudah berlalu, namun Melisa masih tetap bersujud. Perlahan Abdullah memberanikan diri untuk menegurnya, tapi tidak ada jawaban. Tangannya mulai bergetar dan menyentuh pundak Melisa di saat bersamaan ia melihat Melisa sudah kembali kepada Sang Pencipta. Abdullah tak dapat membendung air matanya saat melihat Melisa sudah tak bernyawa. Ia memeluk tubuhnya dengan erat dan tak henti-hentinya menciumi wajahnya dengan derayan air mata. "Melisa, kenapa secepat ini kau meninggalkan aku? Bahkan tak sempat aku mewujudkan keinginanmu," lirik Abdullah sembari memeluk Melisa yang kini sudah pergi meninggalkannya untuk selama-lamanya. Nama Melisa Gempar menjadi bahan pembicaraan orang-orang kampung yang meninggal saat sujud terakhirnya. Hilang sudah cerita buruk tentang dirinya yang digelar sebagai wanita ahli maksiat. Namanya harum saat ia sudah pergi meninggalkan kampung yang selalu mengucilkannya tanpa perasaan, termasuk Buk Susi menyesali semua kata-kata kasarnya yang selama ini dialah orang yang paling berperan menebar fitnah tentang Melisa. Setelah melakukan pemakaman Melisa tepat di samping makam kedua orang tuanya, Abdullah mengurung diri dalam kamar sembari memandangi foto pernikahannya dengan Melisa. Air mata menceritakan segala kesedihan hatinya. Tiba-tiba ia teringat dengan surat yang diberikan Melisa sebelum kepergiannya. Perlahan ia mulai berjalan mendekati tempat tidurnya mengambil kertas yang masih terletak di tempat yang sama, lalu menadahkan kertas itu menghadap ke wajahnya untuk membaca isi surat itu. "Assalamualaikum, suamiku tercinta. Mungkin saat kau membaca surat ini aku sudah tidak bersama denganmu lagi. Meski kisah cinta kita terlalu singkat, tapi aku sangat bahagia bisa mengenalmu dalam hidupku. Aku minta maaf karena sudah berbohong dan tidak jujur padamu. Tapi percayalah kalau aku tidak pernah ada niat membohongimu. Surat ini aku tulis sehari sebelum pernikahan kita. Kau tahu bagaimana perasaanku menanti hari bahagia kita. Aku sangat gugup, jantungku terus-terusan berdebar menantikannya. Mungkin aku orang yang paling tidak sabar menantikan hari pernikahan kita tiba. Sayang, terima kasih karena sudah mencintaiku dan menjadikan aku istrimu. Aku tidak pernah membayangkan sebelumnya kalau aku bisa menikah sebelum aku kembali kepadanya. Sekarang aku baru sadar kalau Allah itu maha adil untukku saat aku marah dan mengumpatnya karena telah memberi aku penyakit yang menyiksaku setiap harinya. Dan satu lagi, terima kasih karena sudah memberiku bayaran pertama dengan jumlah angka yang membuatku tidak perlu harus keluar malam lagi untuk mencari uang untuk biaya pengobatanku. Setahun yang lalu, tepatnya di hari ulang tahunku, aku mendapatkan kejutan yang sangat menyakitkan dari seorang dokter. Dia bilang kalau aku mengidap kanker otak stadium akhir. Aku takut mati, dan aku takut sendirian, itu sebabnya aku harus bekerja di malam hari demi mendapatkan uang agar aku bisa menghilangkan rasa sakit yang aku derita agar bisa bertahan hidup lebih lama lagi. Tapi saat aku bertemu denganmu, aku tidak takut lagi sendiri.
Kau adalah hadiah terindah yang Allah berikan untukku. Aku akan selalu berdoa agar kau selalu bahagia. Salam dari istrimu Melissa. Abdullah semakin tak henti menangis setelah mengetahui rahasia terbesar dalam hidup Melissa. Kini ia tahu, kenapa Melissa begitu terobsesi untuk mendapatkan uang yang banyak. Kemudian ia menciumi foto Melissa dengan derayan air mata. Sekarang kau tidak harus menahan sakit lagi. Aku akan selalu mencintaimu sepanjang hidupku. Aku akan berdoa kepada Allah agar mempertemukan kita di surganya yang indah. Tamat. Semoga ada hikmah yang bisa dipetik dari kisah ini ya, guys. Intinya, don't judge a book by its cover. Jangan lupa subscribe, tekan tombol notifikasi agar aku makin semangat nyari ide yang menarik untuk menemani waktu santai kalian. Makasih.